semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Perkenalkan, nama saya Faradila Dwi Mentari. Saya dari Tadris Bahasa Indonesia kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara lengkap dan mendalam mengenai matkul ilmu budaya dasar atau yang sering kita kenal dengan singkatan IBD. Nah, mata kuliah ini sangat menarik karena membahas tentang manusia, kebudayaan, nilai, dan kehidupan itu sendiri. Mari kita pelajari bersama agar kita bisa memahami ilmu ini penting bagi kehidupan kita sebagai manusia dan mahasiswa. Nah, di pembahasan pertama kita akan membahas tentang pengertian ilmu budaya dasar. Nah, ilmu budaya dasar di sini adalah cabang ilmu yang mempelajari berbagai nilai kemanusiaan dan kebudayaan serta bagaimana manusia hidup dan berinteraksi di tengah lingkungan sosial dan budaya yang beragam. Secara umum, ilmu budaya dasar berfungsi untuk mengembangkan kepribadian manusia agar memiliki sikap bijaksana, toleran, dan berbudaya. Nah, jika dilihat dari segi istilah, ilmu berarti pengetahuan yang sistematis dan dapat dipelajari. Nah, kalau budaya berasal dari kata budi dan daya yang berarti hasil dari akal dan karya manusia. Dasar berarti pondasi atau landasan utama. Jadi ilmu budaya dasar dapat diartikan sebagai ilmu yang memberikan pemahaman dasar tentang nilai budaya dan kemanusiaan yang menjadi dasar kehidupan manusia. Nah, yang kedua adalah tujuan ilmu budaya dasar. Nah, mata kuliah ilmu budaya dasar muncul karena adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Nah, di zaman modern ini banyak orang cerdas secara akademik namun kurang memiliki kepekaan sosial dan moral. Nah, ilmu budaya dasar hadir untuk membangun keseimbangan atau kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional serta spiritual. Nah, tujuan IBD di sini adalah satu, agar mahasiswa memahami hakikat manusia sebagai makhluk berbudaya. Yang kedua, mengembangkan kepekaan terhadap masalah-masalah kemanusiaan dan sosial. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab moral dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, menanamkan nilai-nilai kemanusiaan agar kita tidak terjebak dalam pola materialitis dan individualitis. Nah, dengan mempelajari IBD atau ilmu budaya dasar, kita tidak hanya menjadi pintar, tapi juga menjadi manusia yang beretika, berperasaan, dan berbudaya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga adalah ruang lingkup ilmu budaya dasar. Nah, dalam ilmu budaya dasar memiliki ruang lingkup yang sangat luas karena membahas berbagai dimensi kehidupan manusia. Beberapa tema penting yang biasa dikaji dalam ilmu budaya dasar itu adalah satu, manusia dan cinta kasih. Nah, ini membahas bagaimana manusia membangun hubungan dengan sesama melalui kasih sayang, empati, dan rasa kemanusiaan. Yang kedua, manusia dan keindahan. Nah, di sini menjelaskan bagaimana manusia menciptakan dan menikmati seni serta nilai estetika dalam kehidupan. Yang ketiga adalah manusia dan penderitaan. Di sini adalah mengajarkan kita untuk memahami makna ujian, cobaan, dan bagaimana manusia menghadapi dengan sabar dan bijak. Dan yang keempat, manusia dan keadilan. Ini membahas nilai-nilai moral, kejujuran, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang kelima, manusia dan ketuhanan. Di sini menekankan bahwa manusia adalah kekuatan yang
bahwa di sini adalah manusia makhluk spiritual yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan yang keenam, manusia dan harapan. Di sini mengajarkan bahwa harapan adalah kekuatan yang membuat manusia bertahan dan berjuang. Nah, semua tema tersebut saling berkaitan dan membantu memahami manusia secara utuh, tidak hanya dari sisi fisik, tapi juga dari sisi spiritual dan emosional. Nah, kita masuk ke pembahasan yang keempat adalah hubungan ilmu budaya dasar dengan ilmu lain. Nah, ilmu budaya dasar memiliki hubungan yang sangat erat dengan banyak disiplin ilmu lain. Contohnya dengan filsafat, ilmu budaya dasar sama-sama mencari makna dan nilai-nilai dalam kehidupan. Nah, juga dengan sosiologis, ilmu budaya dasar membantu memahami perilaku dan interaksi sosial antar manusia. Ada juga dengan antropologi, ilmu budaya dasar mengkaji kebudayaan dan tradisi manusia di berbagai daerah. Dan juga psikologi, ilmu budaya dasar berhubungan dalam memahami kepribadian dan perilaku manusia. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ilmu budaya dasar bersifat interdisipliner, artinya saling terkait dengan berbagai bidang ilmu lain untuk membentuk pemahaman yang lebih utuh tentang manusia dan kehidupannya. Kita masuk ke pembahasan yang kelima adalah nilai-nilai dalam ilmu budaya dasar. Nah, ilmu budaya dasar sangat menekankan pentingnya nilai-nilai kehidupan yang menjadi pedoman dalam bertindak dan berpikir. Beberapa nilai utama yang ditekankan antara lain adalah satu, nilai kemanusiaan, yaitu menghargai martabat setiap individu tanpa membedakan ras, agama, dan status sosial. Yang kedua, nilai moral dan etika, yaitu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, baik dan buruk. Yang ketiga, nilai estetika, yaitu mengajarkan manusia untuk menghargai keindahan dalam seni, alam, dan kehidupan. Dan yang keempat, yaitu nilai sosial, yaitu membangun kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah nilai spiritual, yaitu mengingatkan manusia bahwa kehidupan ini memiliki dimensi ketuhanan dan tidak hanya bersifat duniawi. Nah, nilai-nilai inilah yang menjadikan ilmu budaya dasar sebagai mata kuliah pembentuk karakter dan kepribadian. Dan kita masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu fungsi dan manfaat ilmu budaya dasar. Nah, di sini ilmu budaya dasar tidak hanya penting dalam teori, tetapi juga sangat bermanfaat dalam praktik kehidupan sehari-hari. Nah, beberapa manfaatnya adalah satu, membentuk pribadi yang berbudaya, beretika, dan memiliki empati tinggi. Yang kedua, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif terhadap fenomena sosial. Yang ketiga, mengembangkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Yang keempat, menjadi dasar dalam membangun masyarakat yang beradab, harmonis, dan berkeadilan. Yang kelima, mendorong manusia agar tidak hanya mengejar kesuksesan materi, tetapi juga kebahagiaan batin dan keseimbangan hidup. Dan kita masuk ke pembahasan yang ketujuh, yaitu tantangan ilmu budaya dasar di era globalisasi. Nah, di era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, manusia seringkali menghadapi tantangan moral yang kompleks. Teknologi memang memudahkan kehidupan, tetapi juga menjauhkan manusia dari nilai-nilai kemanusiaan. Kita bisa lihat bagaimana budaya instan, individualisme dan hedonisme mulai menggantikan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, kesopanan, dan empati. Nah, dari sinilah peran ilmu budaya dasar menjadi sangat penting, yaitu sebagai pengingat dan pengaruh agar manusia tetap berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan. Dengan mempelajari ilmu budaya dasar, kita juga kita belajar untuk menggunakan kemajuan teknologi secara bijak tanpa kehilangan identitas budaya dan moral. Nah, di sini di pembahasan ke-8 ini kita
eh, contoh penerapan ilmu budaya dasar dalam kehidupan. Nah, penerapan ilmu budaya dasar bisa kita temukan dalam banyak hal. Misalnya, yang pertama, menghormati dosen, orang tua, dan sesama teman sebagai wujud ilmu kemanusiaan. Terus melestarikan budaya lokal seperti bahasa daerah, tarian tradisional, atau upacara adat. Yang ketiga, menolong sesama tanpa pamrih ketika ada yang mengalami kesulitan. Terus menggunakan media sosial dengan etika, tidak menyebar hoaks atau ujaran kebencian, serta menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Nah, hal-hal sederhana seperti ini menunjukkan bahwa ilmu budaya dasar tidak hanya dipelajari di kelas, tetapi harus dihidupkan dalam keseharian. Nah, dari penjelasan yang panjang ini dapat kita simpulkan bahwa ilmu budaya dasar adalah ilmu yang mempelajari nilai-nilai kemanusiaan, kebudayaan, dan kehidupan manusia dalam berbagai dimensi. Mempelajari ilmu budaya dasar berarti belajar memahami diri sendiri, orang lain, serta lingkungan, sosial, dan budaya tempat kita hidup. Ilmu ini menanamkan nilai moral, sosial, etika, dan spiritual agar kita menjadi manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga berakhlak mulia dan berperilaku beradab. Nah, dalam era modern yang serba cepat ini ilmu budaya dasar menjadi fondasi moral dan spiritual agar kita tetap manusiawi di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi. Jadi, mari kita pelajari dan amalkan nilai-nilai yang ada di dalam ilmu budaya dasar untuk kehidupan yang lebih bermakna. Demikianlah penjelasan saya mengenai ilmu budaya dasar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat, wawasan, dan inspirasi bagi kita semua untuk menjadi manusia yang berbudaya dan bermoral. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.